Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam yang terhormat Ibu dosen pengampu itu Dr. Elianti Agus Mokodopi, SE MSc. Perkenalkan, nama saya Asmar dari program studi Pasca Sarjana dengan NIM G2D1250008 dengan jurusan Ilmu Manajemen. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil proposal kami, yaitu di mana dengan judul Perencanaan Personalia dan Perekrutan. Baik, di dalam perencanaan dan tenaga kerja, yaitu berproses sistematis untuk menentukan kebutuhan SDM, jumlah maupun kualitas agar organisasi memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat, atau menuntut keterkaitan erat antara strategi bisnis dan kebijakan SDM. Sedangkan dalam kegiatan tersebut terbagi langkah-langkah perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, tinjau rencana bisnis. Yang kedua, ramalkan dan identifikasi kesenjangan. Yang ketiga, keseimbangan rencana strategis serta menerapkan atau memantau. Sedangkan peramalan tenaga kerja terbagi atas 4. Yang pertama, permintaan, pasokan internal, perkiraan tenaga kerja, dan pasokan eksternal. 3 dimensi peramalan kebutuhan demand atau di 3 dimensi peramalan, yaitu disebut oleh demand atau kebutuhannya analisis tren historis, rasio bisnis, dan scatter plot. Pasokan ini internal, personal replacement, chart dan skill inventory karyawan. Sedangkan pasokan eksternal yaitu data lembaga statistik dan basis data pasar tenaga kerja. Mengapa rekrutmen efektif itu penting? Yaitu terbagi atas 2. Yang pertama, applicant pool, atau semakin banyak kandidat relevan, semakin besar peluang mendapatkan karyawan terbaik. Sedangkan rekruten yaitu Primate, yaitu alat untuk memperkirakan jumlah pelamar yang dibutuhkan hingga posisi terisi secara efisien. Sedangkan sumber kandidatnya itu terbagi atas 2, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Yaitu sumber internal atau job posting dan promosi dari dalam, biaya lebih rendah, adaptasi lebih cepat, motivasi karyawan meningkat. Sedangkan sumber eksternal yaitu atau disebut internet, LinkedIn atau iklan, agen tenaga kerja, headhunter, rekomendasi karyawan, dan rekrutmen kampus. Sedangkan perekrutan ini tenaga kerja yang beragam. Yang beragam yaitu terbagi atas 4. Pertama, perempuan. Yang kedua, orang tua tunggal. Yang ketiga, pekerja lebih tua. Dan minoritas dan disabilitas. Sedangkan formulirnya itu aplikasi ini bertujuan yang pertama dan berpedoman yaitu mengumpulkan data riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan referensi untuk menilai kualifikasi kandidat secara objektif, atau menghindari pertanyaan diskriminatif terkait catatan penangkapan, disabilitas, status perkawinan, atau usia, demi menjaga equal employment opportunity. Sedangkan alurnya itu berproses rekrutmen, yaitu mulai dari perencanaan, rekrutmen, peramalan, dan seleksi. Kesimpulannya yaitu perencanaan adalah fondasi atau work planning yang sistematis memastikan SDM yang tepat tersedia pada waktu yang tepat. Yang kedua, rekrutmen yang efektif menentukan kualitas. Yang ketiga, keberagaman adalah keunggulan. Eksklusivitas dalam rekrutmen memperkuat perspektif dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir adalah kepatuhan hukum wajib dijaga, atau setiap proses dari formulir aplikasi hingga seleksi harus menjunjung prinsip equal employment opportunity. Baik, demikian
pemaparan singkat kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.